Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerahnya bagi kita semua yang terus memelihara kita dan memberikan kepada kita anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, dan Tuhan juga selalu memberi yang terbaik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kita dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di dunia ini, dan juga mempersiapkan kita untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Tentunya kalimat terakhir ini banyak yang tidak senang ya. Wah, Bapak ini kok mau mengantar kami ke surga. Saya bukan mengantar ke surga. Ya, Tuhan yang menjanjikan bahwa semua perlengkapan-perlengkapan rohani itu untuk perjalanan hidup kita di dunia, dan juga semua tugas dan tanggung jawab diberikan kepada saudara dan saya sampai tugas kita selesai. Nah, kalau tugas kita selesai kan ya berarti dipersiapkan untuk pulang ke rumah Bapa. Ya, itulah namanya perjalanan hidup ya. Orang mau hidup terus bagaimana? Ya, enggak bisa mau hidup terus. Kita ya suatu saat ada batasnya. Apalagi kalau sudah menjelang umur-umur 60 ke atas, 70 ke atas, ya istilahnya itu lebih mendekati. Tapi kalau masih 20, 25, wah masih kuat-kuatnya, masih hebat-hebatnya, berprestasi, mengembangkan diri, potensi. Ya, malah ada yang bilang orang kalau sudah after 40, setelah melewati umur 40, itu sudah over the hill. Jadi kalau hidup kita ini sepertinya naik ke puncak, ke puncak, ke puncak, ke puncak. Lalu umur 40 itu sudah tidak akan naik lagi. 40, setelah lewat 40 sudah mulai turun. Tapi ada yang bilang enggak, 40 masih kuat. 50 masih kuat. 60 masih kuat. 70. Wah, mulai mikir ya toh. Tapi ada yang bilang enggak, 70 masih kuat. Oke, 80. 80. Wah, mikir lagi. Ya, anulah, bagi saya itu realistis saja. Jangan mimpi yang terlalu overestimate ya tentang kemampuan diri kita. Rasul Paulus itu memberikan kepada saudara dan saya untuk kesadaran akan keterbatasan diri. Ya, manusia itu jangan lupa diri, jangan merogat. Oke, kita berdoa dulu, kita bersyukur. Kita berterima kasih pada Tuhan untuk anugerah demi anugerahnya, masih diberi kesempatan menjalani hidup, tapi kita juga harus sadar hidup itu terbatas. Oke, mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Tuhan yang memanggil kami. Tidak mungkin kami punya kemampuan datang kepada Tuhan tanpa Tuhan yang menarik kami untuk datang kepada kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh melihat ini sebagai anugerah yang begitu luar biasa. Anugerah yang sangat ajaib. Karena kami orang-orang yang sepatutnya dibinasakan. Biarlah kami juga tidak menyalahgunakan anugerah Tuhan dengan berbuat seenak kami sendiri. Dan kami juga tidak menyepelekan anugerah Tuhan dan melupakan anugerah Tuhan dan menyibukkan diri hanya dalam hal-hal yang sementara. Kami mau serahkan semua pembicaraan kami pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh makin mengerti rahasia firman-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dalam dunia yang sementara ini untuk sampai kami masuk kepada dunia kekekalan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, melanjutkan pendahuluan saya tadi, kita ini disebut sebagai seorang musafir. Ya, saudara mungkin belum pernah baca buku Perjalanan Seorang Musafir, karangan John Bunyan. Buku yang sangat terkenal seluruh dunia dan dibaca oleh jutaan atau puluhan juta manusia. Ya, mungkin lebih bahkan. Dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Indonesia. Perjalanan Seorang Musafir, John Bunyan. Saya sudah baca buku ini sejak saya kecil. Seram buku ini, terkesan menyeramkan buku ini karena saya waktu membaca itu saya kan masih SD kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4. Tapi menarik, ya. Tapi rasanya baca buku ini itu susah banget, gitu. Susah banget, menderita banget. Ya, perjalanan seorang musafir dan terlalu banyak lika-liku dalam perjalanan itu. Ya, godaan segala macam, pencobaan, ya, tawaran-tawaran dan sebagainya. Enggak henti-hentinya pencobaan itu terjadi. Tapi setelah saya bayangkan, ya itu dulu saya mungkin kelas 3 SD atau 4 SD. Terus sekarang saya sudah umur hampir 70 tahun, kurang 2 tahun. Kurang 1,5 tahun. Ya, ternyata buku itu mempersiapkan kita ya untuk menjalani hidup sebagai seorang musafir. Dan saya kalau melihat masa lalu saya, ya betul-betul kita ini musafir. Ya, musafir yang sedang berkelana. Dan kita ini mau
melanjutkan perjalanan hidup kita yang melelahkan ini. Ya, ini semua tanda petik. Bukan berarti, waduh, hidup itu susah, menderita, sengsara, nggak enak. Ya, pokoknya serba susah lah begitu. Itu jawabannya yes and no. Ya. Yes and no itu bagaimana? Kita ini apakah menderita? Yes, menderita. Apakah kita hanya menderita doang? Tidak. Kita juga menderita dalam sukacita. Sukacita dalam menderita. Nah, itu yang pernah saya juga angkat dalam khotbah saya. Duka cita dalam sukacita dan sukacita dalam duka cita. Itu waktu kebaktian penghiburan. Ya, hadapi aja. Itu yang tadi saya bilang, Rasul Paulus itu mengajar saudara dan saya untuk realistis. Tidak. Wah, kita muda terus, kuat terus, hebat terus, mampu terus, semangat terus. Ya, ada saat-saatnya Tuhan itu memaparkan suatu fakta bahwa kita ini makin lama makin melemah. Wah, apa ini kurang beriman nih kalau seperti ini. Kita harus kuat, makin kuat. Ya betul. Dalam hal penyertaan Allah, pemeliharaan Allah, kita itu terus bertumbuh. Tapi dalam hal de facto tubuh jasmani kita makin lama makin lemah. Ya ini khususnya yang sudah seusia saya atau yang lebih dari saya, ya. Sudah makin lama makin melemah. Jangan mimpi Anda mau makin lama makin muda dan makin lama makin kuat. Ya, orang yang merasa hebat dan kuat juga sampai masa tua masih membanggakan kekuatannya. Bisa tahu-tahu mati juga. Tidak berdaya. Jangan menyombongkan diri dalam kemampuan-kemampuan yang hanya sementara saja ini. Oke, kita lihat ya ayat Alkitab. Tolong ada yang mau bacakan. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Silakan, siapa yang mau bacakan? 2 Korintus 4 ayat 16. Mic-nya tolong jadi 4 ya. Ada yang Unmute. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Ini Rasul Paulus itu bukan orang yang positive thinking ya. Bukan orang yang teologi sukses. Bukan orang yang imannya membabi buta. Harus beriman, harus beriman, harus beriman. Ya. Makin kuat, makin kuat, makin kuat.
ya, sembuh, 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 atau sukses, 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 atau kaya, 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 kita harus kaya, kita harus sehat. Enggak, itu Paulus nggak ngomong gitu. Paulus ngomong dengan realita, suatu realita, tapi realita ini juga disertai dengan iman yang benar, ya. Tidak berhenti sampai di realita, tapi juga iman yang benar. Dan iman yang benar tidak menyangkal realita. Oke? Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa tidak tawar hati? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tuh. Tapi nggak tawar hati. Ya. Inilah realita bahwa manusia lahiriah semakin merosot. Paulus umur berapa sih? Ya, mungkin dugaan dari beberapa penafsir ya bisa antara 50-an. Ya, 50 apa 60 gitu kira-kira. Tapi kerja keras luar biasa Paulus ini, keliling-keliling pekabaran Injil, perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, kalau saudara meneliti kisah Rasul itu. Sampai perjalanan keempat sebagai tawanan. Nah, di dalam perjalanan yang berat ini, saudara jangan pikir perjalanan Paulus ini ringan ya. Zaman sekarang ini kita, bisa perjalanan kemana-kemana. Ya, Surabaya, mau ke Sulawesi, mau ke Balikpapan, mau ke mana Medan dan sebagainya. Wah, berat ya perjalanan. Oh ya, beratnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan beratnya perjalanan Rasul Paulus. Yang waktu itu nggak ada kendaraan bermotor, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Jadi naiknya apa? Kemungkinan ya naik kuda, naik kereta kuda maksudnya. Bukan kereta api. Ya, dengan perjalanan yang sangat berat itu, Paulus juga menyadari bahwa dia sudah makin lama makin merosot. Tapi ada satu harapan yang tetap dia pegang dalam hidupnya, meskipun tubuhnya atau manusia lahiriahnya semakin merosot. Dan dia katakan, namun, ya, ini mulai dari namun, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, inilah sedikit intermezzo hari ini dalam pembahasan katekismus Heidelberg, tapi saya masuk dulu terhadap suatu realita perjalanan seorang musafir di tengah-tengah kehidupan yang makin lama makin merosot ini. Ya, hadapi, tidak usah takut. Maksudnya tidak usah kecewa, tidak usah tawar hati, tidak usah sedih. Karena memang inilah perjalanan hidup.
Saya kalau merenungkan perjalanan hidup itu untuk apa sih? Kalau orang yang to the point langsung, hidup itu ya untuk menghadapi kematian. Begitu hidup, risiko dalam hidup Anda adalah menghadapi kematian. Ini salah satunya, risikonya banyak. Tapi yang pasti kematian. Bayi lahir bisa langsung mati. Bayi yang dalam kandungan bisa mati. Bayi umur 5 tahun bisa mati. Anak yang sudah mulai remaja 12 tahun, 15 tahun bisa mati. Anak sudah menginjak dewasa 17 tahun, 20 tahun bisa mati. Terus semua umur bisa mati tanpa terkecuali. Dan itulah realita. Ya, manusia hanya hidup satu kali. Setelah itu dia harus mati. Nah, jadi hadapilah kenyataan ini. Anda tidak mau menghadapi? Anda mau lari dari kenyataan ini? Anda mau melupakan? Tetap kematian suatu saat akan tiba dalam hidup Anda dan saya. Ya, saya sudah beberapa kali sih khotbah tentang kematian. Di YouTube juga ada. Saya khotbah dengan judul Nilai Kematian. Yang belum pernah dengar khotbah saya, silahkan dengar di YouTube. Gampang carinya, search Andi Halim, spasi, nilai, spasi, kematian. Nanti kan nemu itu khotbah saya di Gary Gempol. Dan sudah saya edit di channelnya Andi Halim juga ada. Ya, kalau mau langsung dengar khotbah saya, ya di channelnya Andi Halim aja. Kalau di Gary itu belum tentu sudah diedit. Kadang-kadang masih ada liturginya, ya, ada puji-pujiannya, ada pengakuan iman rasuli dan sebagainya. Ini langsung khotbah saja. Apa itu nilai kematian? Kenapa? Oh, kita sebagai orang percaya masih harus mati. Itu juga muncul pertanyaan kemarin di kuliah doktrin manusia dan dosa. Katanya Kristus sudah mengalahkan maut. Lah kok orang Kristen masih harus menjalani kematian dan jatuh bangun dalam kesengsaraan. Mestinya kalau maut sudah dikalahkan, orang Kristen itu sudah hidup dalam kemenangan. Dan Kristus sudah mengalahkan kematian. Berarti kita tidak perlu mati lagi. Tapi kenapa kok masih mati? Nah itu sudah saya bahas di obrolan santai dan sebagainya. Ya, termasuk khotbah-khotbah saya tentang kematian. Jadi Paulus mau menekankan apa di sini? Paulus mau menekankan bahwa meskipun manusia jasmani kita itu sudah makin merosot, tapi bukan itu fokus saudara dan saya. Jangan hidup dikungkung dengan perasaan-perasaan yang entah kecewa, entah sedih, entah takut, entah gundah gulana, ya toh. Mengalami kebimbangan dan sebagainya. Nggak usah dipikir justru itu.
Itu bukan fokus perhatian kita. Yang menjadi fokus perhatian saudara dan saya adalah kalimat yang saya blok ini, yaitu manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu poin pentingnya. Poin pentingnya bukan manusia jasmani kita makin merosot. Itu bukan poin penting, tapi itu realita yang harus siap dihadapi. Tapi itu bukan fokusnya. Fokusnya adalah manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam pengenalan akan Allah, dalam berelasi dengan Allah, di dalam belajar memahami siapa Allah yang benar, di dalam juga memahami bagaimana kehendak Allah dan rencana Allah dalam hidup saya, dan di dalam perjalanan hidup tiap langkah dengan mengandalkan Tuhan dan hidup untuk kemuliaan bagi Allah sampai yaitu tadi tugas kita selesai sebagai seorang musafir yang sampai ke titik garis akhir. Ya itulah saudara dan saya. Suatu saat saya pasti mati. Suatu saat saudara juga pasti mati. Mau mati mana yang duluan? Saya duluan? Anda duluan? I don't know. Semua itu waktunya Tuhan. Ya, enggak usah takut. Enggak usah lalu bilang, jangan saya duluan lah, jangan saya, biar orang lain aja duluan yang mati. Saya jangan. Nah, nanti Anda tak mati-mati, tambah sengsara. Sudah umur 90, semua teman sudah mati. Hanya Anda aja yang belum mati. Teman Anda makin lama makin habis, karena sudah mati semua. Anda makin lama makin kesepian. Tidak ada yang bisa diajak omong. Tidak ada yang mau mengerti keadaan Anda. Hanya umur Anda sampai 99, hampir 100. Makin kesepian dan sudah mulai pikun. Sudah mulai lupa ini, lupa itu. Ya, tidak usah 90. Umur 70 sekarang aja sudah mulai lupa-lupa. Ya kan? Umur 99 mau umur 100. Waduh. Masih bangga bisa umur 100. Lewat dari 100, bangga. Bisa 105, bangga. Ya, tambah lagi kalau bisa 110. Wah, mau bangga sampai kapan? Mau tua sampai umur berapa? Ya. Karena saya melihat orang-orang tua sangat sengsara. Tubuh jasmaninya sudah makin lama makin rusak, tapi tidak mati-mati. Ya, yang muda, yang masih berprestasi, masih bisa membangun ini dan membangun itu, tiba-tiba mati. Yang sudah tua, yang sudah tidak bisa apa-apa, dan yang sudah kepengen cepat-cepat mati, malah nggak mati-mati. Ya, itulah perjalanan hidup juga. Makanya saya kadang-kadang guyonan sama teman saya. Ya, guyonannya apa? Kalau gitu, kita itu jangan terlalu merawat tubuh kita. Tapi ini guyon ya, ini bukan nasihat rohani. Ini guyonan. Kita jangan terlalu merawat tubuh kita, karena kita terlalu merawat nanti umur kita tambah panjang, tambah tidak mati-mati, karena dirawat terus, diperhatikan terus, dipelihara terus, di maintenance terus, ya, terus tidak mati-mati. Sampai makin tua makin susah. Ya. Hanya yang merawat bukan diri sendiri, yang merawat orang lain. Karena udah nggak mampu merawat diri sendiri. Ya,
Ada orang yang bilang paling enak itu mati mendadak. Des. Ya, saya misalnya sedang siaran, tahu-tahu des mati saya. Ya, itu paling enak itu. Ya, enggak melalui proses yang panjang, tidak melalui harus diopnam di rumah sakit, dikasih oksigen, dikasih infus suntik, atau kasih nafas buatan, apa pacu jantung, apa segala macam, di kateter, ya, disonde, apa, waduh, derita sekali. Tapi kalau memang itu yang harus dijalani, ya itu pun juga kita harus percaya itu yang terbaik. Mati mendadak, itu yang terbaik. Mati pelan-pelan, itu juga yang terbaik. Mati dalam penderitaan dan kesengsaraan, itu juga yang terbaik. Ya pokoknya tidak ada yang tidak baik lah. Semua yang daripada Tuhan pasti terbaik, dan kita bagaimana belajar. Kalau bisa memang tidak menderita terlalu lama. Kalau bisa memang paling enak dan paling cepat adalah mati mendadak, cuma yang ditinggal kaget. Itu aja. No, tadi masih sehat. Sekarang sudah meninggal. Aduh, sedih. Ditinggal orang yang dikasih. Tapi ya perjalanan hidup seperti itu. Saya punya teman sekelas itu yang pernah jadi rektor. Ya memang sudah ada gejala jantung, tapi tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba mendadak anfal, langsung berangkat. Ya, usianya ya paling masih 60-an. Ya, jauh lebih muda dari saya. Ya sudah. Pak Tong tuh balik bilang, kenapa saya selalu berjumpa dengan orang-orang yang lebih muda dari saya, sudah mati duluan. Kenapa saya tidak mati duluan? Kenapa mereka yang mati duluan? Ya, jawaban yang pasti ya belum waktunya. Belum waktunya. Dan kalau belum waktunya berarti Tuhan masih mau pakai kita. Pakai saudara dan saya. Cuma sering kali yang menjadi pertanyaan adalah kalau sudah tidak bisa apa-apa itu loh, antara hidup dan mati itu Tuhan mau pakai bagaimana? Tetap pakai. Pakai apa? Pakai orang-orang yang tanda petik ya, dipanggil Tuhan untuk merawat kita yang sudah tidak bisa apa-apa dengan kasih mereka. Itu pun adalah suatu pembelajaran bagi orang-orang yang masih hidup, yang merawat, yang sakit, yang sudah tidak bisa apa-apa. Itu pun pembelajaran bagaimana kesabaran, bagaimana tetap mengasihi orang, entah itu papanya, entah itu saudaranya, atau kakaknya, atau mungkin apa ini, pamannya, dan sebagainya. Kita diajar untuk belajar memperhatikan dan mengasihi orang yang sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah. Semua itu belajar. Ya. Hidup itu mau mentoknya sampai di mana? Saudara mau mentok hidup Anda sampai di mana? Anda mau mencapai prestasi hidup sampai di mana?
Mungkin bagi yang umur 20-an ya, masih mimpi tinggi-tinggi. Wah, mau ini, mau itu. Ya enggak apa-apa, itu wajar. Jangan sampai orang umur 20 enggak ada mimpi apa-apa. Sudah, aku mau siap mati aja. Aduh, jangan. Ya, hidup itu harus berjuang. Ya kan? Nah, tapi ingat, hidup itu biarpun Anda masih muda, jangan dikira Anda tidak bisa mati mendadak. Banyak sekarang orang mati mendadak. Masih muda, umur 20-an sudah mati. Ya, dan penyakit sekarang makin banyak, aneh-aneh. Kena virus, kena getah bening, kena apa lagi? Kanker, pankreas, apa? Ginjal, paru-paru, ya, COVID, apa, wis macam-macam lah, 1001 macam penyakit. Kalau saudara dan saya masih sehat, itu anugerah Tuhan. Betul. Ya, pakailah kesempatan ini. Kalau sudah saatnya aku harus pulang, aku akan pulang dengan berbahagia. Sudah. Semua ada waktunya. Ada waktunya berkarya, ada waktunya selesai, ada waktunya istirahat, ada waktunya pulang ke rumah Bapak. Ya, itulah. Tapi kalau begitu, apa arti hidup? Apa arti hidup kalau cuma sebegitu? Kalau cuma hidup hanya untuk cari makan, habis selesai cari makan, mati. Apa arti hidup? Apa hidup untuk makan? Atau makan untuk hidup? Lalu tujuan hidup itu apa? Nah, harus kembali kepada firman dan panggilan Tuhan. Ya, sudah, selama Tuhan kasih kita hidup, kita kan sudah dilahirkan kembali, kita sudah bertobat, kita sudah dicelikan mata rohani kita. Ya, belajarlah hidup untuk kemuliaan bagi Allah di tengah-tengah keadaan yang tidak sempurna dan penuh dengan pencobaan dan cacat celah ini. Mungkin juga dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Jalani hidup tetap dengan tujuan untuk kemuliaan bagi Allah. Kalau itu sudah selesai, ya sudah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Segala milik kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ini semuanya titipan. Ini aku, bukan milikku. Tugas-tugasku bagaimana? Tugasku adalah memberitakan Injil, tugasku adalah memberitakan misi kerajaan Allah, tugasku adalah memuliakan Allah, tugasku adalah mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah. Kalau itu sudah selesai, ya sudah. Kita dipersiapkan untuk pulang. Itulah arti hidup. Arti hidup adalah bukan hidup untuk diri sendiri, karena hidup untuk diri sendiri kita akan meninggalkan segala-galanya dan kita akan kecewa. Karena apa yang kita lakukan untuk diri sendiri akhirnya semua ditinggalkan. Tapi kalau apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan bagi Allah, itu tidak akan sia-sia. Ya kan? Karena hidup kita untuk kemuliaan bagi Allah. Kalau sudah waktunya selesai, ya selesai. Aku akan selesai dengan berbahagia. Karena aku sudah berjuang untuk kemuliaan bagi Allah. Hidupku boleh jadi berkat bagi orang-orang lain. Hidupku boleh jadi berkat bagi jemaat. Hidupku boleh menjadi pemberita, ya, penyalur berkat-berkat Tuhan yang juga merupakan firman Allah. Itu biarlah menjadi berkat
berperan ya untuk jadi berkat bagi banyak orang, untuk membawa kemuliaan bagi Allah, untuk semua orang juga mendapat hidup yang kekal, hidup yang sejati, datang kepada Kristus. Itulah tugas kita kan. Ya, semoga apa yang saya paparkan hari ini boleh ya mengingatkan Anda dan saya untuk apa saya hidup, untuk apa saya berjuang di dunia ini, untuk apa saya punya keluarga, ya, untuk apa saya punya bisnis, untuk apa saya punya harta di dunia ini, untuk apa semuanya? Karena semuanya titipan saja. Dan suatu saat harus kita tinggalkan. Kalau sudah waktunya meninggalkan, saudara masih sibuk apa? Mau ngurus apa, saudara? Pada detik Anda harus meninggalkan dunia ini. Mau ngurus apa? Tunggu ya, aku belum mau mati ini. Rekening bankku, tolong nanti ini ya, uangnya diambil lalu tolong dimasukkan deposito ya. Dengan bunga sekiannya. Orang sudah mau mati masih ingat deposito, masih ingat bunga. Ya. Saya pernah guyonan, ada orang mau mati, sudah megap-megap mau mati. Hari ini dolar berapa ya? Wah, orang mau mati masih tanya dolar. Ya, dia tidak tanya, oh Tuhan, tolong siapkan aku menghadapi apa ini panggilan. Dan aku percaya pada saat aku mati, Tuhan akan menjemput aku. Ya, itu. Jangan ingat dolar. Mau mati kok ingat dolar. Ya, sudahlah, itu sudah lepaskan semua itu. Kamu tidak bisa merangkul semua yang kamu miliki. Serahkan semua. Ya sudahlah. Serahkan. Makanya kadang-kala ya orang mau mati itu aja masih sayang harta. Dia kalau sudah tahu hartanya akan ditinggalkan itu ya mungkin mikir ya, lebih baik mikir, waduh ini hartaku nanti aku mau serahkan ke siapa ya, mungkin ke lembaga atau ke pekerjaan Tuhan yang penginjilan atau apa, aku mau serahkan karena aku toh tidak akan memiliki lagi. Ya, aku serahkan semua. Sudah, semua itu akan aku tinggalkan. Titipan Tuhan, ini hanya titipan Tuhan. Dan biarlah ini juga saya titipkan kembali kepada untuk pekerjaan Tuhan. Itu toh. Tapi jarang loh orang mau mati berpikir begitu. Orang mau mati masih mikir, hartaku harus disimpan, hartaku harus tetap jadi milik kita. Ya paling tidak kalau tidak milik aku ya milik keluargaku, anak cucuku, semuanya supaya menikmati harta ini yang aku sudah cari. Jangan diberikan kepada lembaga-lembaga Kristen atau apa. Jangan. Ini untuk keluarga kita. Waduh. Masih begitu kokoh. Pegang hartanya. Ya. Mau buat apa? Ya nanti anak cucuku yang akan menikmati harta yang aku cari setengah mati ini. Ya anak cucunya ya dengan cepat sudah menghabiskan gitu aja. Harta yang dibagi-bagi, habis, selesai. Dan anak cucunya pun juga akan mati. Suatu saat akan mati. Lalu harta itu mau dikemanakan. Oke, demikian sedikit uraian yang bebas hari ini ya. Saya tidak membahas katekismus Heidelberg yang apa ini pembahasannya kepada sakramen. Tapi semua ini berkaitan dengan perjanjian Allah pada umat manusia.
kepada saudara dan saya. Kita ini sedang menjalani perjanjian Allah. Yang saya tekankan yang minggu lalu itu bukan bilateral, bukan multilateral, tapi unilateral. Ya, nah, itu yang Pak Sugianto bilang minggu lalu, kalau namanya perjanjian ya mesti dua pihak. Tidak mesti dua pihak. Ada perjanjian unilateral di mana hanya satu pihak yang menyatakan perjanjian tersebut dan pihak yang lain harus mentaati. Tidak perlu menyetujui. Yaitu antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, itu unilateral. Allah tidak memerlukan, kamu setuju enggak kalau begini, aku kasih janji begini, kamu setuju enggak? Misalnya manusianya keberatan. Wah, terlalu berat Tuhan, kalau perjanjian begini, mana bisa? Oh ya sudah, tak rubahnya perjanjiannya. Habis dirubah sama Tuhan, diringankan lagi. Kalau begini bagaimana? Bisa? Anda setuju? Ya toh, tunggu, Tuhan tunggu sampai kita setuju baru. Yes, di ACC enggak perlu. Tuhan enggak perlu persetujuan. Tuhan menubuatkan kedatangan Mesias juga tidak perlu persetujuan manusia. Mesias tetap datang. Dan itu janji Tuhan. Kedatangan Mesias. Nah, itu namanya bukan bilateral, itu namanya unilateral. Ya, saya minggu lalu lupa istilahnya apa. Yang pasti bukan monolateral. Unilateral. Ya. Nanti lihat di kamus kalau nggak percaya. Itu. Oke, jadi kita ini sedang menjalani perjanjian Allah yang unilateral itu, bahwa Tuhan selalu menyertai gerejanya. Untuk apa? Untuk gerejanya bersaksi. Bersaksi untuk siapa? Untuk orang-orang yang terhilang. Bersaksi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bersaksi untuk menyaksikan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Itu mandat yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan perjanjiannya dengan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan ini dikonfirmasi dengan apa? Dengan sakramen. Yaitu sakramen baptisan. Anak-anak yang dibaptis itu menunjukkan bahwa perjanjian Allah ini berlaku turun-temurun, berlaku generasi demi generasi sampai akhir zaman. Perjamuan kudus juga sakramen yang meneguhkan bahwa Allah sudah mengorbankan anaknya tunggal, menggenapi perjanjian yang dijanjikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sudah menggenapi perjanjian untuk datang sebagai juru selamat manusia. Perjamuan kudus meneguhkan perjanjian tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan, ada komen. Silakan. Saya sudah terlalu panjang untuk bicara. Ada? Silakan. Ya, Pandi. Iya. Yang lalu memang lihat di Google memang bilateral itu dia punya lawan kata itu adalah unilateral, Pak. Sudah Bapak. Terus mengenai ini di dalam Pak Tom punya khotbah selalu ingatkan kita tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan menyangkut makanan, minuman, apa semuanya, tapi ada 3 hal, yaitu kita diingatkan tentang kebenaran, damai sejahtera dengan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi memang itulah yang
kita selalu harus diingatkan Roh Kudus sehingga kita siap untuk maksudnya, karena secara manusiawi kita memang Pak Andi selalu tertuju kepada ya kenikmatan itu, kesuksesan kehormatan diri, ya, yang mana kita selalu diingatkan bahwa ini yang kita harus lihat lagi fokusnya itu kita kemana gitu. Nah fokusnya kita apakah ke kerajaan Allah atau maksudnya kerajaan dunia gitu. Itu ya Pak Andi maksudnya gitu. Ini perlu persiapan hari lepas, selalu disiapkan hari lepas hari untuk menghadapi kenyataan bahwa kita tidak hidup di dunia itu untuk hal-hal demikian gitu. Itu dari saya. Yes, oke. Terima kasih sharingnya Bu Willy. Ada yang lain mau menambahkan? Mau sharing juga silakan. Enggak ada ya. Andi. Silakan Bu Nita. Pak, saya bersyukur sekali hari ini. Ini anugerah Tuhan ya, semuanya kita bisa ada di Zoom ini. Kita ada saat ini memang hanya anugerahnya Pak. Atau kalau kita dipanggil, kita harus dari sekarang menyiapkan diri, baik atau tidak baik waktunya, siap sedia menghadap Tuhan. Dan itu pun suatu anugerah loh Pak. Iya. Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun kita tetap tinggal dalam keberdosaan, tetapi saat ini dan selanjutnya kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, melayani untuk kemuliaan Dia saja. Iya. Berserah penuh, bergantung, lebih bergantung dan bersandar pada Dia. Itu yang utama, Pak. Hadapi segalanya dengan penuh sukacita walaupun dalam duka cita, atau duka cita dalam sukacita. Iya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semua. Amin. Terima kasih untuk sharingnya Bu Nita. Ya, menyadarkan kita bahwa kita harus siap sedia setiap saat. Dan apapun yang terjadi adalah semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Puji Tuhan. Oke, saya menutup acara hari ini dengan menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Ya, Bu Eleni Yuliana yang berada di Prancis, Bu Nita di Jakarta, Pak Sugianto di Jakarta, Bu Deviana di Surabaya, Pak Wendy di Tarakan, Bu Cucu di Bandung, Pak Yonatan di mana ya Pak Yonatan nih saya lupa, di Surabaya atau di Semarang atau di Jakarta, Bu Liliana di Surabaya, Pak Markus di Sidoarjo. Ya, salam semuanya rekan-rekan. Saya juga menyapa rekan-rekan yang di YouTube. Ya, di YouTube ini ada Bu Dian, Stefani, Pak Frans Pampang. Ya, ini seorang pendeta juga Pak Frans. Bu Erni lagi absen ya, karena dalam perjalanan mengantar anaknya studi. Ya, Tuhan memberkati perjalanan Bu Erni. Oke, ada juga beberapa teman yang sakit. Ya, kita juga doakan agar teman-teman kita yang sakit boleh juga disembuhkan. Oke, demikian teman. Kita akan tutup dalam doa. Dan kali ini saya minta
Pak Markus ya. Ada Pak Markus masih standby? Ya Pak. Bisa pimpin dalam doa buat kita semua Pak Markus. Ya Pak. Tuhan, firman Tuhan untuk pagi ini sebagai penghiburan buat kami ya Tuhan yang masih hidup di dunia ini. Karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang mampu memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Ya. Tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa, kami tidak berdaya Tuhan. Ya. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang diberitakan ini, yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Karena penghiburan yang Kau berikan tidaklah sama dengan penghiburan yang diberikan oleh dunia, yang bersifat materi. Dan kepuasan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hanya di dalam Engkau, bukan di dalam materi dunia. Seperti yang orang-orang lain berpikiran demikian. Ya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Waktu yang sudah Engkau sediakan bagi kami pakai sebaik-baiknya untuk menguatkan rohani kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih. Terima kasih Pak Markus. Teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Pak Andi.